Halo, selamat malam teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga Bitcoin di time frame H4 masih berada dalam fase tren naik ya. Harga bergerak naik dari titik terendah di kisaran 60.000, naik sampai titik tertingginya di kisaran 74.400 dan membentuk higher high baru. Untuk saat ini, harga terlihat sedang terkoreksi turun. Seperti yang sudah saya bahas di video hari Senin minggu lalu, tepatnya di tanggal 9 Maret, kecenderungan arah Bitcoin di time frame H1 secara statistik mulai menunjukkan arah tren turun. Oleh karena itu, opsi sell di area golden zone Fibonacci bisa menjadi pilihan entry yang sangat menarik. Dan benar saja, terlihat harga Bitcoin sempat bergerak naik dan kemudian memantul di area golden zone Fibonacci warna krem yang sudah kita gambar sebelumnya. Harga memantul dari kisaran 70.800 turun sampai titik terendahnya di kisaran 68.900. Ini artinya analisa dan mapping yang sudah kita buat di video minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa dan mapping di minggu lalu bisa mengakhiri tradingnya dengan profit. Nah, untuk kondisi saat ini, jika kita melihat chart pada time frame H1, terlihat harga Bitcoin sedang terkoreksi turun ya. Ini artinya sellers mulai melakukan perlawanan terhadap buyers. Dalam kondisi seperti ini, peluang di market yang mempunyai tingkat resiko minimal bisa kita manfaatkan dengan strategi mencari entry buy sedekat mungkin level supportnya di kisaran 70.300 dan 68.900. Level ini tentunya bisa menjadi titik perhatian kita untuk dijadikan sebagai pijakan entry buy. Namun, untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik serta level-level krusial lainnya yang wajib kamu perhatikan akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi pastikan jangan skip videonya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area supply dan demand areanya ya. Tapi sebelum kita bahas tentang area ini, saya mau bahas dulu untuk kecenderungan arah pergerakan harga di Bitcoin ini secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Tapi sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang mungkin mau belajar cara menganalisa pergerakan harga menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands, seperti yang nanti akan saya sampaikan, saya udah buatin untuk video strateginya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik link yang akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini, dan nanti akan saya taruh juga di kolom deskripsi dari video ini ya. Sekarang coba teman-teman lihat chart Bitcoin di time frame H4 berikut. Di sini saya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan moving average bulanan yang warna biru beserta Bollinger Bands-nya untuk melihat arah tren besarnya. Di sini bisa kita lihat untuk arah tren besarnya masih cenderung naik kuat ya, teman-teman, di mana moving average mingguan dan moving average bulanan arahnya masih pointing up. Dan ada kemungkinan moving average mingguan bermain di luar dari standar deviasi plus 1 Bollinger Bands bulanannya. Sekarang kita turun ke time frame H1 ya. Di sini kita akan melihat arah tren menengahnya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat untuk arah tren menengahnya, ini kecenderungannya masih naik kuat ya teman-teman, di mana moving average harian mulai bermain di luar dari standar deviasi plus 1 Bollinger Bands mingguannya. Dan arah moving average dari kedua acuan ini masih pointing up. Kemudian kalau kita turun ke time frame 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya, saya menggunakan indikator moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat untuk arah tren kecilnya yang tadinya naik kuat, saat ini sudah mulai ada pelemahan ya teman-teman, di mana harga mulai bermain di bawah moving average 8 jamnya. Nah, kesimpulannya untuk arah tren secara statistik yang kita lihat dari time frame 30 menit, time frame H1 dan time frame H4, ini kecenderungan arahnya overall masih naik ya teman-teman. Hanya ada sedikit pelemahan naik di time frame kecilnya. Dari kesimpulan ini, maka strategi yang bisa kita terapkan di Bitcoin ini, kita bisa mencari opsi buy di harga semurah mungkin. Nah, sekarang kita kembali ke area supply dan demand-nya ya teman-teman untuk mencari spot entry buy atau entry sell-nya. Nah, di sini saya memakai tools Fibonacci retracement ya teman-teman untuk melihat koreksi turunnya dari gelombang naik yang ini ya.
Nah, di sini yang menjadi titik perhatian saya untuk entry buy ada di Fibonacci 61,8 ya, teman-teman. Saya turun dulu ke time frame H1. Nah, di time frame H1 di sini kelihatan jelas ya, teman-teman, bahwa di sini itu harga Bitcoin sempat bermain sideways ya, teman-teman. Kemudian harga bergerak naik, dia turun ke sideways sebelumnya, kemudian harga memantul naik ya, teman-teman. Oleh karena itu, area sideways sebelumnya yang dikombinasikan dengan level Fibonacci 61,8 ini bisa menjadi area penting ya untuk kita jadikan titik entry buy kita. Nah, teman-teman bisa gambar untuk areanya itu di kisaran 69.100 sampai 68.200 ya. Jadi kalau harga Bitcoin nanti turun ke sini, ini bisa menjadi spot entry buy kita. Nah, kemudian untuk entry buy selanjutnya tetap di area demand yang warna biru ini ya, yang belum di breakout dari kemarin ya. Itu ada di kisaran 65.700 sampai 62.700 ya, teman-teman bisa gambar ini juga. Kemudian kalau nanti Bitcoin masih terus bergerak naik, kita sebenarnya juga bisa mencari opsi sell ya, teman-teman. Nah, ini time frame H4 kalau saya zoom out ya, ini ada trend line turun ya, teman-teman, dari titik high yang di sini ke titik high yang di sini, teman-teman bisa gambar trend line turunnya. Jadi kalau harga Bitcoin naik mendekati trend line turun ini, teman-teman juga bisa mencari opsi sell-nya ya. Dan di sini juga saya menggambar area supply ya, teman-teman, yang warna krem ini, yang ada di kisaran 74.800 sampai 78.900 ya. Nah, di sini bisa kita lihat di time frame H4 di pergerakan turun sebelumnya harga sempat bermain sideways ya, teman-teman, di sini, dan setelah itu harga trending down lagi. Dan saat ini harga sedang bergerak naik menuju area sideways sebelumnya ya, atau area supply sebelumnya. Dan area ini tentunya bisa menjadi titik entry yang menarik ya untuk mencari entry sell-nya, teman-teman. Karena di sini juga bertepatan dengan Fibonacci level 50% ya, teman-teman, yang mana biasanya harga cenderung untuk memantul dulu ya di level Fibonacci ini. Dan untuk area supply selanjutnya itu ada di level Fibonacci 61,8% ya. Itu ada di kisaran 82.100 sampai 84.700 ya. Di sini juga ada sideways sebelumnya ya harga Bitcoin. Dan ini menjadi area supply selanjutnya, teman-teman, yang bisa menjadi rintangan ya kalau harga Bitcoin mau naik lebih jauh lagi. Nah, kemudian sekarang kita coba beralih ke time frame daily ya, teman-teman. Di sini di time frame daily saya juga udah gambar Fibonacci ya, kayak di time frame H4 tadi ya, dari high yang ada di sini 97.900 sampai low di 60.000 ya. Dan saat ini asumsinya harga Bitcoin sedang koreksi naik. Maka level supply yang warna abu-abu ini bisa menjadi titik atau bisa menjadi pijakan entry kita. Kemudian kalau kita pindah time frame ke time frame weekly ya, teman-teman. Di sini harga terlihat sudah memantul dari area sideways sebelumnya yang ada di sini ya, di kisaran 70.600 sampai 54.200 ya, harga memantul naik ya, keluar dari area sideways ini lagi. Dan kedepannya area ini masih bisa teman-teman gunakan ya, kalau harga Bitcoin drop lagi sampai lower area sideways di weekly ini ya, di 54.200, maka ini bisa menjadi momen entry buy yang sangat menarik ya, teman-teman, dengan resiko yang seminimal mungkin ya, dan ini bisa kita gunakan untuk long term juga ya. Jadi teman-teman bisa gambar juga untuk area yang ada di time frame weekly ini ya, yang shape warna abu-abu ini. Nah, kemudian kalau kita pindah ke time frame monthly ya, teman-teman, ini Bitcoin udah 5 bulan terakhir candlenya bearish terus ya. Baru di bulan Maret ini candlenya mulai mencoba untuk bullish ya, teman-teman. Dan sekarang masih tanggal 16 Maret, jadi masih ada waktu 14 hari lagi. Kita lihat apakah bullishnya masih bisa terus berlanjut ya. Misalnya sampai harga open di candle sebelumnya di kisaran 78.000. Kita akan lihat sama-sama ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba turun time frame lagi ya, teman-teman, ke time frame weekly ya. Tadi ada yang sedikit kelewat ya, bahwa di level 78.900 ya, ini bisa menjadi resisten atau bisa menjadi rintangan Bitcoin ya kalau mau naik lebih jauh lagi. Kenapa? Karena di sini ada area support ya, teman-teman, dari body candle sebelumnya ya. Dan kita lihat area support ini sudah di breakout ya, teman-teman, dan harga sempat retest ke area support ini dan harga bergerak turun. Oleh karena itu, kalau harga Bitcoin naik lagi sampai 78.900, ini tentunya juga bisa menjadi area psikologis yang wajib teman-teman perhatikan ya. Dan juga bisa kita jadikan pijakan entry sell ya, teman-teman. Dan selanjutnya untuk pijakan entry sell terjauh yang bisa kita lihat di Bitcoin ini ada di kisaran 97.900 ya, teman-teman. Ini yang paling jauh ya.
Dan perlu teman-teman ingat, di time frame weekly ini struktur marketnya juga sudah mulai mengarah turun ya teman-teman, di mana harga sudah membentuk lower high dan juga lower low ya teman-teman. Jadi secara tren besarnya ini arahnya sebenarnya masih turun ya. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk video analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di Bitcoin ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.